Tujuannya apa sih? Ini gue bukain sekat dulu sebelum gue ganti air. Ini gue kasih garam. Garam ini ya teman-teman, ini garam ikan teman-teman. Fungsinya ya tuh ya, belum dibukain sekatnya aja udah ngelebar lebarnya. Hai teman, Arena Cupang. Kembali lagi di channel Arena Alan. Di kesempatan video kali ini, gue akan sharing tips mengenai cara ganti air. Ini versi gue ya, ini versi gue. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara ganti air versi gue dari mulai sebelum airnya diganti sampai nanti melihat kondisi ikan cupangnya setelah airnya diganti seperti apa. Gitu. Oke, disimak videonya baik-baik. Selamat menonton. Untuk proses awal ya teman-teman ya, ini untuk proses awal dulu sebelum ganti air. Ini kalau gua sebelum ganti air nih ya, ini beberapa ikan yang ada di sini. Jadi sebelum gua ganti air, ini gua bukain dulu teman-teman sekatnya ya. Gua bukain dulu sekatnya itu biar si ikan cupang ini pada ngedok gitu. Tujuannya apa sih? Ini gue bukain sekat dulu sebelum gue ganti air. Tujuannya adalah supaya ini kan ikan cupang nih ngedok nih, ngedok, dia nanti ngeluarin kotorannya tuh ya kan, ngeluarin kotorannya. Nah, jadi nanti pas kita ganti air baru, nah si ikan cupang ini udah nggak jangan boker lagi di air yang baru kita ganti gitu ya. Tujuannya itu. Nah, salah satu tujuan gua untuk dibukain dulu sekatnya sebelum ganti air ya, biar satu dia buang kotorannya dulu gitu, dan juga biar dia gerak-gerak dulu ya sebelum diganti air, gerak-gerak dulu gitu. Dan ini sebelum gua ganti air gua nggak kasih makan gitu. Kenapa sih nggak gua kasih makan? Nanti gue kasih makannya itu setelah ganti air. Kenapa setelah ganti air? Nanti akan gue infoin ke teman-teman manfaat untuk ngasih makannya itu di setelah ganti air, di air baru gitu ya. Nih, jadi gue bukain dulu sekat-sekatnya. Oke teman-teman, nih gue lanjut dulu ya. Gue lanjut dulu bukain sekat-sekatnya yang lain. Nanti setelah ini langsung kita proses untuk persiapan airnya dan apa aja yang gue siapin. Oke. Ya lanjut teman-teman ya, ini untuk proses pergantian air ya. Ini ada beberapa soliter yang udah gue bersihin, ini udah bersih, udah gue pakai sabun, pokoknya ini udah dalam kondisi bersih gitu ya. Nah lanjut kita pengisian airnya gitu teman-teman ya. Nah ini untuk air, kalau di rumah gue ini menggunakan air tanah, air sumur. Jadi kalau gue nggak perlu lagi gue endap-endapin gitu ya. Kalau misalkan air di rumah teman-teman itu kurang bagus atau menggunakan air pump ya, teman-teman bisa untuk diendapin dulu ya, sehari atau 2 hari gitu. Nah ini untuk air, kalau gua ini 1 soliter pakai 3 gayung gini teman-teman ya. Ini soliter ukuran 30 kali 15, tingginya 20 gitu ya. Ini gua kasih 3 gayung gitu. Ini gua lanjut dulu teman-teman. Ya udah gua isiin air. Selanjutnya ini gua akan kasih garam ya, garam dan obat biru ya, Methylene Blue, Bleach It lah itu ya. Ini tuh ya, ini gua kasih garam ini ya teman-teman, ini garam ikan teman-teman. Fungsinya kalau yang teman-teman belum tahu itu ya untuk mencegah, mengobati dan juga bisa menyembuhkan penyakit ikan ya, penyakit sisiknya ikan gitu ya, seperti white spot, jamur juga bisa gitu. Nah ini gua kasih ya secukupnya aja nih. Kalau gue segini aja tuh, segini ya. Ini versi gue ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sih ikan cupangnya selama
1 minggu ya. Oh ya, gue selama 1 minggu itu baru ganti air gitu ya. Jadi selama 1 minggu ini baru ganti air ya, alhamdulillah sehat-sehat aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau gue garamnya ya pakai feeling aja, nggak gue takar-takarin gitu, secukupnya aja gitu ya. Nah setelah itu baru ini Methylene Blue. Methylene Blue sebenarnya fungsinya sama ya, obat biru ini sebenarnya fungsinya sama dengan si garam ikan ya. Jadi ya untuk mencegah, mengobati dari si ikan cupang itu, karena kan untuk penyakit atau luka di sisiknya itu kan bisa datang kapan aja gitu ya, kita nggak perlu nggak tahu, jadi kita lebih baik untuk mencegahnya nih gitu. Nah kalau gua dengan ukuran soliter segini dan tadi air 3 gayung ya 3 aja gitu teman-teman ya, 3 cukup. Nah nih teman-teman, nah kalau gua ini ya di soliternya aja langsung gua garemin, gua obat biruin gitu. Nah kalau teman-teman mau lebih cepet silakan nih ditaruh di ember sini, udah digaremin, udah di obat biruin biar cepet nggak apa-apa. Nah tapi kalau gua kebiasaan gue enaknya gue begini gitu ya, ini tinggal gua aduk-aduk. Tapi kalau teman-teman ya mau langsung di embernya aja, sekalian digaremin, sekalian di obat biruin, nggak apa-apa. Tapi kalau gue udah seperti ini, nyamannya seperti ini yang biasa gue lakukan gitu ya. Ini udah jadi gitu aja teman-teman untuk si airnya. Jadi kalau gue nggak perlu pakai ketapang lagi nih, nggak perlu pakai ketapang lagi. Jadi cukup dengan tadi garam ikan dan si Methylene Blue saja gitu. Jadi cocok untuk teman-teman yang suka airnya bening-bening. Untuk ngelihat air yang bening-bening, nggak coklat, udah begini aja cukup gitu ya. Kalau gue sih ketapang, kalau gue gunain itu kalau misalkan sih ikan cupangnya tuh bener-bener sakit gitu ya, diem, nah itu baru gue ketapangin. Kalau untuk rawatan harian aja ya udah aja, biar lebih enak juga dilihatnya bening biru gitu ya kan. Nah udah selanjutnya tinggal gue masukin nih ikannya nih. Nah tuh ya, ini ikannya. Ini untuk pemindahan ikannya ya teman-temannya nih. Tuh. Ya kalau gue sih pakai serokan ini aja. Tuh. Biar lebih aman lah, lebih safety gitu ya. Nah tinggal nih masukin aja. Nah ini gue lanjut dulu teman-teman ya, lanjut dulu. Ya teman-teman ya, udah gue masukin semuanya. Ini tinggal gue lanjut untuk yang soliter lainnya, karena masih banyak lagi soliter yang lainnya. Gue lanjut dulu teman-teman, nanti kita lihat proses selanjutnya seperti apa, melihat kondisi si ikan cupangnya. Alhamdulillah nih teman-teman, udah semua untuk proses pergantian airnya. Nah ini itu ya teman-teman ya, bisa lihat ya, belum dibukain sekatnya aja udah melebar-lebar ekornya gitu ya. Nah kalau kayak gini enak ngeliatnya, airnya beningan aja, kebiru-biruan gitu kan, enak jadinya di nikmatinya gitu. Nah setelah ini kita akan proses pemberian pakan nih menggunakan cacing sutra ya. Gua lagi ada cacing sutra, bebas mau dikasih kutir, encu ya, bebas. Sekarang kita kasih cacing sutra yang ada sekarang ini, karena gua adanya lagi ada cacing sutra gitu. Nah nih kenapa teman-teman gua memberi pakannya setelah ganti air gini, setelah airnya bersih, karena kalau dikasih pakannya sebelum diganti air, kasihan si ikan cupangnya gitu, nanti perutnya kan terisi kenyang. Nah setelah proses pergantian air takutnya kekocok-kocok gitu perutnya ya. Kalau ibarat manusia nanti mual, sakit, jadinya dia lemes, nggak aktif gitu. Nah kalau belum dikasih pakan kan jadinya aktif, perutnya kosong, dan pas ditaruh di air baru itu dia nggak lemes, aktif gitu. Dan juga kenapa gue kasih pakannya di setelah ganti air. Nah ini teman-teman tipsnya, ini sepengalaman gue, kalau cupang dikasih makan setelah diganti airnya itu dia akan
tetap aktif, ekornya tetap ngelebar gitu temannya, nggak kuncup. Beda kalau setelah ganti air nggak dikasih pakan gitu. Ini udah gua jedain sekitar 10 menit ya teman-teman setelah pemberian pakan tadi. Nah sekarang proses selanjutnya ini akan gue bukain sekatnya. Tuh ya, belum dibukain sekatnya aja udah ngelebar lebarnya. Nah ini kita lihat tuh ya, bisa lihat sendiri gimana menikmatinya ya teman-teman tanpa menggunakan ketapang. Jadi air aja plus air biru, jadi beningan aja gitu. Dinikmatinya pun lebih enak gitu ya teman-teman. Nah ini juga adalah salah satu efek dari pemberian pakannya setelah diganti air. Ikan jadi lebih gesit dan agresif tuh ya, tuh teman-teman bisa lihat. Nah tuh kan melincah. Dan juga ini kalau yang gue pelihara rata-rata ini cupang giant ya teman-teman, cuman BO nya masih di 4,5 gitu ya. Ini adalah sepengalaman yang biasa gue lakukan gitu ya. Jadi ya cocok-cocokan aja teman-teman dengan ikan cupang yang biasa teman-teman rawat seperti apa. Kalau enaknya ya yang teman-teman sudah lakukan ya dibiasain aja. Kalau ini adalah versi yang biasa gue lakukan, dan alhamdulillah ikan cupangnya ya sehat-sehat tanpa menggunakan ketapang pun gitu ya. Enak dinikmatinya di air yang lebih bening kebiru-biruan. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk proses pergantian air yang biasa gue lakukan. Jadi sebelum diganti air dibukain dulu sekatnya, jangan dikasih pakan. Terus untuk airnya gue cukup menggunakan air garam dan air biru. Dan ini untuk pergantian airnya gue 1 minggu sekali ya. Dan setelah itu baru dikasih pakan setelah diganti air. Dan alhamdulillah walaupun 1 minggu sekali, teman-teman bisa lihat sendiri ikan cupangnya tetap agresif dan sehat, dan ekornya pun enak dinikmati tanpa menggunakan ketapang. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, yang mau share, yang mau komen silakan. Terima kasih, see you next video.